20 galo-galo. Udah 20. Ya. Mm-mm. Mulai ya yuk. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya ibu-ibu. Sore Bu Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam praktek coaching. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu, saya Pipi bertindak sebagai pengamat, Bu Pirusia bertindak sebagai coach, dan Ibu Tuti Agustina bertindak sebagai coachee. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan dikembangkan atau yang akan diamati dalam alur tirta, yaitu coachee akan mengembangkan tujuan, identifikasi masalah, aksi reaksi nyatanya dan tanggung jawab. Namun di sini sebelum kita memulai proses coaching, saya akan menampilkan dulu rubrik penilaian percakapan coaching ya Bu Pirusia, Bu Tuti dan Bu Tri. Ya. Baik Bu. Ya Bu Pivi. Apakah sudah tampil Bu? Belum Bu. Sudah tampil ya Bu? Sudah. Oke. Ya Bu. Nah, di sini ya untuk pertanyaan yang pertama, di sini kan bagaimana Bu Pirusia sebagai coach ya Bu ya? Ya. Di sini ada beberapa rubrik penilaian yang akan dikembangkan. Bagaimana Bu Pirusia sebagai coach? Kompetensi coaching apa kira-kira Bu Pirusia yang akan dilaksanakan atau dikembangkan pada hari ini Bu? Berdasarkan rubrik penilaian yang ditampilkan. Baik Bu. Kalau berdasarkan rubrik penilaian yang mungkin yang akan saya usahakan itu ketiga kompetensi Bu. Akan saya coba akan dimunculkan Bu. Oh, yang benar. Jadi Bu Pirusia sebagai coach akan menampilkan 3 kompetensi mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachee ya. Bu Pirusia. Ya, akan diupayakan ke arah sana Bu. Oh, oke Bu Pirusia. Kira-kira Bu Pirusia, untuk kompetensi yang sudah Ibu miliki, dalam menjadi coach, kira-kira di sini kan ada skor 1, 2, 3, dan 4 ya Bu Pirusia. Kira-kira Bu Pirusia untuk sebelum memulai praktek coaching ini, Bu Pirusia menguasai kompetensi yang skor yang keberapa Bu Pirusia? Pada mendengar aktif atau pada salah satunya boleh pada pertanyaan berbobot atau memperdayakan coachee? Kira-kira di bagian mana? Nah, kayaknya mungkin lebih kepada yang mendengar aktif Bu. Oh iya ya Bu ya. Dalam ini memberi pertanyaan terbuka gitu ya Bu Pirusia. Iya Bu. Kira-kira Bu Pirusia pada mendengar aktif ini masih berada di posisi yang mana Ibu? Yang skor yang 1, yang kedua atau ketiga atau keempat Ibu? Kayaknya kalau yang 1 itu indikatornya apa Bu ya? Ini Ibu, yang 3 asosiasi sama sekali belum menggunakan pertanyaan secara terbuka. Oh itu ya Bu ya. Seperti misalnya menanyakan kemarin ke apakah, misalnya kan kalau yang sudah terbuka itu kan bagaimana, mengapa, begitu. Iya. Kata-kata pertanyaan seperti itu Ibu. Iya. Sampai Bapak tadi Bu 1, 2, 3, 4 Bu ya? 3 dan 4, iya. Kayaknya masih di tahap 2 atau 3 lah Bu mungkin. 2 atau 3 ya Ibu Pirusia. Semoga dalam praktek coaching nanti bisa berkembang ya Bu Pirusia ya menjadi skor yang keempat gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu Pirusia, untuk kompetensi yang mana Bu kira-kira yang secara spesifik ingin diobservasi dalam praktek coaching hari ini Bu?
Mungkin saya akan berusaha lebih dalam untuk memberdayakan koci, Bu. Untuk memberdayakan praktek Koci. coaching ya Bu ya. Ya. Nah, dan yang terakhir Bu Pirusia, apa indikator keterampilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching hari ini Bu? Karena saya ini lebih menekankan kepada pemberdayaan koci, Bu. Jadi indikator yang ingin saya capai itu adalah kemampuan saya untuk membantu koci untuk menemukan sendiri solusinya, Bu. Oh iya, semoga ya Bu Pirusia dalam memperdayakan koci sendiri nanti akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya, begitu ya Bu Pirusia ya? Iya Bu. Ya, berarti dari proses coaching hari ini semoga terdapat solusi antara coach dan coachee dalam mempermudah coachee untuk memperbaiki atau menemukan solusi langkah berikutnya. Gitu ya Bu ya? Ya. Nah, baik, langsung saja saya persilahkan Bu Pirusia dan Bu Tuti untuk melaksanakan proses coaching sore ini. Silahkan Ibu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Stop Pipi. sharing dulu saya Bu ya. Ya Bu. Oke, baik ya saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Tuti, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Peru, selamat sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kan tadi pagi Bu buat janji temu dengan saya, katanya mau coaching. Kira-kira kita mau coaching tentang apa ya Bu ya? Iya Bu Peru, saya ini mengalami masalah ini. Kurangnya minat belajar siswa saya di kelas 12 IPS Bu Perus. Ini saya perlu mendapatkan solusi dari kurangnya minat belajar siswa ini. Karena dia kurang minat, akhirnya berpengaruh terhadap nilai mereka, Bu Perus. Jadi kita Ibu Tuti mau melaksanakan coaching tentang apa tadi Bu? Mengetahui tentang permasalahan kurangnya minat belajar siswa. Ya, kenapa siswa itu kurang minat belajar pelajaran Ibu ya Bu ya? Iya benar Bu. Oke baik Bu. Kira-kira menurut Ibu, harapan Ibu setelah kita melakukan proses coaching ini, apa yang akan kita dapatkan Bu? Yang saya harapkan setelah kita berbicara nanti Bu dalam sesi coaching, saya menemukan solusi Bu. Solusi sehingga siswa saya itu lebih minat lagi dalam pembelajaran yang saya ampu Bu. Oke baik, jadi Ibu berharap bahwa setelah proses coaching ini Ibu bisa menemukan solusi agar siswa Ibu dapat memiliki minat yang lebih meningkat di pelajaran Ibu ya Bu ya? Iya benar Bu. Gitu ya Bu ya? Iya. Oke baik Ibu. Sekarang kita kembalikan kepada realita kenyataan di kelas. Kira-kira apa sih indikator bahwa siswa Ibu itu kayaknya kurang berminat di pelajaran Ibu? Iya Bu, mungkin karena pembelajaran mata pelajaran saya itu matematika Bu ya. Mungkin mereka menganggap matematika itu membosankan kali. Atau karena memang kita sudah 2 tahun ini daring, jadi mereka di kelas 12 ini kan materinya agak lebih tinggi kan Bu ya. Jadi mereka itu mengalami kesulitan kayaknya Bu. Begitu Bu ya. Jadi indikatornya tadi mereka itu kelihatan bosan ya Bu ya? Bosan. Kurang minat kayaknya. Kurang apa Ibu? Kurang minat dia belajar matematika. Minat. Jadi dengan cara kelihatannya itu tidak kelihatan dari mereka tidak mengerjakan tugas ya Bu ya? Ya salah satunya mereka mengerjakan tugas Bu, tapi ya nilainya tidak sesuai yang saya harapkan itu Bu. Ya. Kalau menurut Ibu kira-kira untuk melihat bahwa siswa itu berminat itu ciri-cirinya apa Bu? Kalau di kelas 12 IPS itu tidak terlalu muluk-muluk Bu ya Perus ya. Yang penting mereka itu pada saat saya menjelaskan mereka itu memperhatikan.
Kemudian mereka lebih apa Bu ya, lebih aktif. Nah, lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu. Itu Bu ya, ini indikator untuk menyatakan bahwa siswa itu berminat seperti yang kata Ibu tadi Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa penyebab daripada minat siswa itu kurang terhadap pelajaran Ibu? Apa Bu ya penyebabnya Bu ya? Apa karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton kali Bu ya? Tidak bervariasi mungkin apa karena kebanyakan ceramah, jadi mereka tidak minat kali Bu ya? Mungkin itu penyebabnya kalau. Ya, bisa jadi seperti itu Ibu. Kira-kira seberapa seringkah Ibu melakukan refleksi, mungkin menanyakan kepada siswa itu Bu? Sering, hampir setiap saya mengajar pasti saya tanyakan, "Gimana itu anak-anak ngerti nggak pelajaran Ibu?" Ya mereka kebanyakan diam Bu. Dalam artian diam itu ya saya kurang tahu itu ngerti atau enggak mereka itu Bu. Jadi mereka pada saat Ibu mau menanyakan respon mereka cenderung diam ya Bu ya? Kira-kira menurut Ibu apa ada cara lain untuk menggali pendapat mereka tentang pelajaran Ibu? Mungkin supaya mereka minat pembelajaran dengan saya mengubah model pembelajaran saya mungkin kali Bu ya. Gitu Bu ya solusinya? Mungkin dengan pembelajaran yang lebih bervariasi, atau misalnya karena kelas IPS itu kayaknya mereka suka kalau berdiskusi, mungkin saya nanti berdiskusi Bu ya, dalam pembelajaran matematika itu mungkin kali Bu. Lebih dalam pembelajaran. Jadi menurut Ibu akan mencoba untuk mencoba berbagai variasi Bu ya? Pembelajaran yang bervariasi. Variasi untuk dalam mengajar Bu ya? Nah, jadi menurut Ibu kira-kira apa sih ukuran keberhasilannya Ibu? Kalau Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Pertama mereka lebih aktif, lebih minat lagi Bu ya, kemudian yang saya harapkan hasil belajarnya meningkat itu Bu. Hasil belajar mereka meningkat, adanya keaktifan. Yang paling penting adanya itu ya Bu ya, adanya peningkatan hasil belajar. Iya, peningkatan minat mereka dulu Bu untuk menyukai belajar matematika itu dulu Bu. Gitu ya Bu ya. Terus untuk menjalankan rencana Ibu, kira-kira ada kendala nggak Bu? Kendalanya mungkin ada Bu. Kalau saya membuat kelompok diskusi Bu ya, kemungkinan ya mungkin 1-2 orang saja mungkin kali yang aktif Bu ya, atau karena memang belum dicoba kali Bu. Kayak gitu Bu ya. Jadi metode pembelajaran yang sudah Ibu bikin semenarik mungkin itu ternyata pada saat pelaksanaan di kelas kurang mendapat respon Bu ya dari siswa Bu ya. Ya mungkin kali karena belum saya coba itu Bu. Oh baru rencana Bu ya. Jadi itu adalah kemungkinan penyebab ketakutan saya mungkin ya ada karena kelas IPS Bu ya, mungkin ada beberapa orang saja yang aktif kalau Bu. Iya, itu ketakutan Ibu Bu ya, belum tentu terjadi kan Bu? Iya, belum bisa dicoba. Bisa saja dia nggak terjadi loh Bu hal itu. Iya, mudah-mudahan juga nanti kita. Ya, baik Ibu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu, sepertinya Ibu sudah bisa mendapatkan kesimpulan belum? Bagaimana menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Kayaknya sudah ada kesimpulan sedikit Bu ya kali ya, untuk memancing minat belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Bu, supaya mereka tidak bosan ya Bu ya. Mungkin saya banyakkan ice breaking kali apa Bu ya,
atau Iya. saya nanti pembelajarannya di luar kelas atau gimana nanti Bu, seperti itu. Pokoknya nanti saya akan coba pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga minat belajar siswa itu meningkat dan saya harapkan hasil belajarnya juga meningkat. Ya, jadi rencananya Ibu akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Nah, bisa juga nanti pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya coba juga nanti. Ya, yang saya tangkap dari Ibu tadi, Ibu akan mencoba berbagai metode, berarti Ibu kan mau mencoba proses yang berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Oke, bisa jadi kalau boleh tahu diferensiasi tadi kan Bu ya, ada diferensiasi proses, ada konten, dan proyek. Kira-kira nanti yang akan Ibu fokuskan kepada apa Bu diferensiasinya? Kayaknya ke produk aja Bu ya, kalau yang pas IPS ini kalau saya lihat mereka itu Bu ya, walaupun mereka kelas IPS itu banyak yang suka dalam seni Bu. Itu Bu ya, jadi dalam seni, saya lihat itu ada beberapa siswa itu yang luar biasa dalam seni, menghasilkan produk kayak gitu Bu. Saya lihat di pelajaran prakarya, hasil produk yang mereka hasilkan itu bagus itu Bu. Nanti mungkin saya coba juga saya terapkan pembelajaran diferensiasi produk kali Bu, konten produk kali Bu. Iya Bu ya, diferensiasi produk Bu ya. Berarti kita tarik kesimpulan lagi Bu ya, untuk mengatasi solusi Ibu sudah mulai tergambar sedikit solusi. Yang pertama tadi apa Bu? Ibu akan mencoba apa Bu? Yang pertama tadi? Mungkin pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Bu. Variasi. Oke, terus terhadap diferensiasi proses yang akan salah satunya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya, menghasilkan produk. Itu ya Bu ya, berarti penekanannya kepada diferensiasi produk Bu ya. Oke, baik, sepertinya Ibu sudah mulai bisa menemukan solusinya Bu ya. Iya Bu, terima kasih sekali Bu Perus. Kira-kira Ibu, kapan Ibu akan merealisasikannya itu Bu? Karena sekarang kita lagi pas Bu ya penilaian akhir semester, mungkin saya akan coba di semester 2 Bu, semester genap nanti Bu. Semester genap Bu ya? Ya nanti Bu, karena sekarang kan lagi penilaian akhir semester ganjil kan Bu? Ya. Nah nanti kira-kira pada waktu penerapan prosesnya itu nanti apakah ada orang yang bisa atau siapa yang bisa Ibu minta bantu untuk bisa membantu Ibu menjaga komitmen Ibu tadi Bu? Oh iya Bu ya, tadi kan yang kita bahas tadi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Ya. Mungkin saya itu sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Karena untuk dengan pembelajaran diferensiasi proses, saya perlu dukungan mereka untuk memantau siswa. Nanti rencananya mungkin saya akan bagi kelompok kali Bu, membagi kelompok, kemudian mereka mencari apa, pokoknya data apa ya. Saya memang memerlukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang satu mapel atau paralel dengan saya mungkin Bu. Oke, baik Ibu. Sepertinya benar deh, kayaknya Ibu udah menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan Ibu. Kira-kira nih sebelum kita akhiri proses coaching ini, saya mau nanya, kira-kira apa sih yang Ibu dapat dari proses coaching hari ini? Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih Bu ya kepada Bu Perusia. Dengan coaching ini saya bisa menemukan solusi Bu, bisa menemukan solusi bagaimana untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas yang saya ajar, dan saya juga sudah mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan nanti di semester genap nanti, yaitu pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga pembelajaran nanti saya akan coba juga pembelajaran berdiferensiasi juga Bu. Gitu ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana ya Bu ya. Iya, amin Bu. Terima kasih Bu Perus. Ya, nanti kalau ada kendala silakan Ibu boleh kita coaching lagi ya Bu ya. Iya Bu Perus ya. Terima kasih Bu Perus. Ya, sama-sama Bu Tuti. Silakan Bu Tuti.
Iya, terima kasih. Nah, selesai Bu Pipi. Oh iya, baik Bu Pirusia, Ibu Tuti. Luar biasa sekali praktik coachingnya sore ini ya Bu Pirusia, Ibu Tuti ya. Di mana Bu Pirusia sebagai coach dan Bu Tuti sebagai coachee, sesuai alur kayaknya praktek coaching hari ini. Kalau dari praktek coaching tadi nih Bu ya, kita kan berbicara bagaimana sudah ada di posisi mana gitu Bu dalam melakukan praktek coaching tadi. Kan di awal di pra-observasi tadi Bu Pirusia mengatakan kompetensi yang akan dikembangkan itu ketiga-tiganya, tapi secara spesifik tadi Bu Pirusia tadi bagian yang itu memberdayakan coachee Bu. Memberdayakan coachee ya Bu Pirusia. Ini mungkin saya tampilkan lagi ya Bu Pirusia. Silakan. Nah, Bu Pirusia. Jadi tadi Bu Pirusia kan akan mengembangkan kompetensi pada memberdayakan coachee ya Bu Pirusia. Ya Bu. Ya. Itu kira-kira sekarang di posisi mana yang Ibu Pirusia rasakan Bu sesudah melakukan praktek coaching tadi Bu? Oke, baik Bu. Nah, kayaknya setelah saya melakukan proses coaching, alhamdulillah saya bisa mengiring, membantu Ibu Tuti untuk menemukan ide sendiri dari masalahnya. Sepertinya saya sudah bisa sedikit mengaku bahwa sudah sampai ke tahap 4, Bu. Iya, keren sekali Bu. Iya, tadi berdasarkan observasi yang saya catat tadi ya Bu ya, dari percakapan tadi alur cerita yang sudah mengalir mulai dari tujuan coachnya Ibu Pirusia tadi mengutarakan dari identifikasi masalah, dari rencana aksi, dari tanggung jawab. Dan di sini dari praktek coaching ini sudah terlihat jelas dan runtun kayaknya dari Bu Pirusia sebagai coach sudah mampu mendorong ide coaching, ide dari Bu Tuti saat menceritakan rencana yang akan dilaksanakan. Seperti yang saya catat tadi, Bu Tuti akan melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi ya, Bu Tuti ya, dengan bentuk bentuk kelompok, dengan melakukan diskusi pada kelas IPS kelas 12. Terus ukuran keberhasilan yang diharapkan, solusi yang dikeluarkan oleh Bu Tuti tadi, yaitu dengan lebih aktif siswa, hasil belajar meningkat, meningkatkan minat hasil belajar. Gitu. Jadi alur rencana aksinya pada coaching memang sudah runtun dan solusinya sudah dikeluarkan oleh coach sendiri. Jadi kemudian Bu Pirusia, untuk pertanyaannya nih Bu ya, kan tadi kita kan tidak semata-mata kan harus di posisi selalu di posisi itu kan, harus berkembang kompetensi yang kita miliki. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih Pirusia, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lebih lagi Ibu Pirusia sebagai coach? Baik Bu. Kayaknya untuk kedepannya yang saya rasakan masih kurang dan perlu saya tingkatkan itu Bu di bagian kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Itu Bu. Oh iya, pertanyaan berbobot dan saya akan mencoba untuk mencari berbagai macam contoh-contoh pertanyaan yang bersifat terbuka itu Bu. Itu yang perlu saya tingkatkan lagi Bu. Oh, jadi kompetensi yang akan Ibu lebih kembangkan lagi itu pada pertanyaan berbobot ya Bu ya, dengan langkah-langkahnya lebih menggunakan pertanyaan yang terbuka ya, begitu ya Bu Pirusia ya. Iya, kira-kira langkah apa lagi Bu selain menggunakan pertanyaan terbuka Bu? Mungkin saya tingkatkan lagi juga selanjutnya setelah pertanyaan terbuka itu
saya juga harus mencoba untuk lebih berkonsentrasi untuk menjadi pendengar yang aktif, Bu. Melakukan konsentrasi. Ya, agar bisa menjadi pendengar yang aktif. Ya, oke. Bagus ya, Bu ya. Jadi apa langkah-langkah yang Ibu Pirusia sebagai coach ingin kembangkan secara lebih yaitu tadi dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka, ya Bu ya, dan terus sebagai konsentrasi terhadap coach ya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, Bu. Dari 2 langkah yang tadi Ibu Pirusia, kira-kira yang lebih mana dulu yang Ibu akan terapkan Bu Pirusia? Kayaknya mungkin yang pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, yang pertanyaan terbuka ya Bu ya, lebih menggali lagi gitu ya Bu ya, lebih menggali coaching ya gitu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira kapan Ibu akan dilaksanakan Ibu? Iya, pertanyaan terbuka. Iya, benar Bu. Paling Bu akan segera saya dan banyak-banyak latihan lagi dengan teman-teman Bu. Oh iya, semoga praktek coaching yang akan Ibu Pirusia lakukan ke depannya semakin lebih dikembangkan lagi, semakin apa Ibu lebih antara coach dengan coach itu berjalan benar-benar mengalir gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin kita cukupkan saja ya Bu praktek coaching kita kali ini. Terima kasih banyak sehingga harapan kita sama-sama belajar untuk praktek coaching ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa lagi? Oke, baik. Terima kasih Bu Pipi. Aku coaching dulu lah. Saya yang jadi iya Bu, boleh. Saya jadi observernya. Bu Pipi sebagai Aku coaching dulu lah. Nah, Bu Tri coaching dulu. Coaching Bu ya. Oh, Bu Tri coach. Pasangan Bu Tri apa? Bu Tri apa coaching? Aku coaching. Aku Bu Tuti coach. Bu Pirusia observer jadi. Observer. Ya tinggal Bu Tuti aja. Bu Tuti atau Bu Pipi jadi coach?